Sebentar kita akan mulai. Mari kita siapkan hati kita, ya. Kita menyembah Tuhan sebentar. Haleluya. Urala patakaya rala barala basyana ya rala. Shirala ya rala. Oh, terima kasih Tuhan. Cinaya rala masyati. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Haleluya. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah kami. Roh Kudus, Engkau melawat kami. Haleluya. Shirala patakaya rala barala. Terima kasih Bapa, sehari kami telah beraktivitas. Sebentar kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh belajar firman-Mu. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, kesempatan kami boleh belajar. Dan sebelumnya juga sebentar kami akan menyembah Tuhan. Mari Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau kami tinggikan, Engkau kami agungkan, Engkau kami puja, Engkau kami sembah. Terima kasih, terima kasih. Oh, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, Allah kami. Yesus yang layak Maha Kuasa, Engkau ya rala basyatu, Engkau yang mengatur hidup kami, Engkau yang melindungi, Engkau yang memelihara. Terima kasih Tuhan, ku tinggikan sepanjang umur hidupku. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib. Haleluya. Saudara, hari ini topiknya akan sangat memberikan pengharapan kepada kita, pengharapan keselamatan dan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan berdoa dulu kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran yang menakjubkan dalam 1 Tesalonika yang akan kita pelajari hari ini, bahwa oleh kasih karunia melalui iman, kita ditempatkan di dalam Allah Bapa dan juga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami aman di tangan-Mu dan tidak ada apapun di atas langit dan di bawah bumi yang dapat memisahkan kasih Allah yang menjadi milik kami oleh iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa saya memiliki kedamaian dengan Tuhan melalui iman di dalam Kristus dan akses kedamaian Tuhan di hati saya. Juga terima kasih bagi rasul-rasul yang dengan setia menulis ini. Terima kasih kepada Paulus, Silas, Timotius, dan juga tabib Lukas. Dan saya berdoa agar saya dan jemaat-Mu dapat memenuhi kehendak-Mu untuk hidup kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Saudara, hari ini topik yang sangat memberi harapan, yaitu kepastian keselamatan umat pilihan Allah. Jadi saya akan mulai, saudara. Ini adalah setelah kita telah sejarah kota gereja di Tesalonika. Topik kita yang kedua adalah kepastian keselamatan umat pilihan Allah. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu.
1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Saudara, karena gereja lokal terdiri dari manusia, kita ini diselamatkan oleh kasih karunia Allah, tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi beberapa gereja lebih dekat dengan ideal, mendekati sempurna, yaitu ideal perjanjian baru daripada yang lain. Nah, saudara, jemaat di Tesalonika termasuk dalam kategori gereja yang hampir sempurna. Setidaknya 3 kali dalam surat ini, Paulus mengucap syukur atas gereja dan cara gereja merespon, menanggapi pelayanannya. Tidak semua gereja bisa bersyukur dan menanggapi seperti itu. Nah, saudara, di sini kita akan belajar karakteristik apa dari gereja ini yang membuat begitunya ideal dan menjadi sukacita bagi hati Paulus. Jadi karakteristik gereja yang ideal adalah: 1, gereja yang isinya adalah umat terpilih. Yang kedua, mereka adalah umat teladan. Yang ketiga, mereka adalah umat yang berdampak. Dan yang keempat, mereka adalah umat yang berpengharapan. Saudara, ini adalah isi dari 1 Tesalonika 1. Jadi, gereja yang sempurna itu seperti apa, saudara? Saya akan mulai dengan mereka adalah umat yang terpilih. Oke, ini adalah gambar Paulus lagi ngajar di Tesalonika, mereka menerima, duduk dengan diam. Nah, mereka teladan, saudara. Oke. Pertama, saudara, 1-4 adalah umat Tuhan yang terpilih. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kasih karunia damai sejahtera menyertai kamu. Kami mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bagaimana Ia telah memilih kamu. Saudara, bagaimana Paulus tahu bahwa Allah telah memilih orang-orang Tesalonika? Karena terlihat dari bukti pekerjaan iman orang-orang Tesalonika, usaha kasih orang-orang Tesalonika, dan ketekunan pengharapan dari orang-orang di Tesalonika. Saudara, kata jemaat di sini
Kata jemaat dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 berarti umat pilihan. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita lihat kata jemaat. Jemaat itu artinya umat pilihan. Dalam bahasa Yunani, eklesia. Jadi setiap kali Anda membaca tentang jemaat dalam Alkitab, itu menunjukkan pemilihan ilahi. Tuhan memanggil orang-orang dari dunia ini. 7 kali dalam Yohanes 17, Tuhan kita menyebut orang percaya sebagai orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya dari dunia. Paulus menyatakan bahwa dia tahu orang-orang di Tesalonika itu telah dipilih oleh Allah. Ya, dia tahu. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Oke. Kita tidak pernah mengerti kenapa kita dipilih atau siapa dipilih, bagaimana cara Allah memilih. Konsep total pemilihan dari sisi surga itu kita tidak akan pernah mengerti. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan doktrin penting ini yang diajarkan di seluruh Alkitab. Nah, saudara-saudara harus tahu bahwa tujuan Allah memilih kita adalah untuk menyelamatkan kita. 1 Tesalonika 2 ayat 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jadi tujuan dipilih itu untuk diselamatkan selama-lamanya, untuk menikmati surga yang kekal. Dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi dipilih untuk diselamatkan. Nah, saudara tahu bahwa keselamatan itu bukan dari manusia, tetapi Tuhan yang memulainya. Keselamatan dimulai dari Tuhan. Seluruh rencana keselamatan lahir di hati Tuhan jauh sebelum manusia diciptakan atau alam semesta terbentuk. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, tujuannya agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Keselamatan melibatkan kasih Allah. Paulus menyebut orang-orang kudus ini saudara yang dikasihi Allah. Tidak hanya dikasihi Paulus, tetapi yang dikasihi Allah. Kasih Allah memungkinkan Kalvari, di mana Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Saudara, Allah dalam kasih karunia-Nya memberikan kita apa yang tidak pantas kita terima. Kita berdosa, tetapi Dia mengasihi kita, mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang berdosa bisa dapat dipilih dan diselamatkan. Dan Allah dalam belas kasih-Nya tidak memberi kita apa yang pantas kita terima, saudara. Nah, saudara, Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, saudara, keselamatan itu melibatkan iman, saudara. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, saudara, oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Paulus, Silas, nah, Silvanus itu adalah ejaan Romawi, saudara, ya. Dan Timotius membawa Injil ke Tesalonika dan berkhotbah dalam kuasa Allah. Beberapa orang yang mendengar berita itu percaya dan berbalik dari berhala-berhala mereka yang sia-sia kepada Allah yang benar dan hidup, saudara. Jadi roh Allah menggunakan firman Allah untuk menghasilkan iman. Iman itu dihasilkan dari pemberitaan Injil kita. Pemberitaan tentang Injil kasih karunia bahwa Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya bagi kita manusia berdosa, sehingga kita manusia berdosa bisa diselamatkan dan hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, keselamatan melibatkan Allah Tritunggal. Saat Anda membaca surat ini, Anda menemukan doktrin Tritunggal, saudara. Orang Kristen percaya pada satu Allah yang ada di dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ingatlah bahwa ketiga pribadi terlibat dalam keselamatan kita.
Ini akan membantu Anda menghindari ekstrim berbahaya yang menyangkal tanggung jawab manusia dan melemahkan kedaulatan ilahi, karena keduanya diajarkan di Alkitab. Saudara, Allah Tritunggal sejauh menyangkut Allah Bapa, saya itu diselamatkan ketika Allah Bapa memilih saya di dalam Kristus sebelum dunia dimulai. Sejauh menyangkut Tuhan Yesus Allah Anak, saya diselamatkan ketika Tuhan Yesus mati bagi saya di kayu salib. Sejauh menyangkut Allah Roh Kudus, saya diselamatkan pada suatu malam ketika saya membaca firman Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu pengalaman saya. Pada saat itulah seluruh rencana dunia saya gagal, saudara. Tetapi ini gagalnya itu adalah suatu gagal yang baik, saudara. Saya menjadi anak Tuhan Yesus. Dan itu adalah pengalaman saya yang paling berharga di dunia ini. Karena saya dengan iman bisa mempercayai Tuhan Yesus. Nah, saudara, jika Anda bertanya kepada saya malam itu, apakah saya mengetahui bahwa saya salah satu orang-orang pilihan, saya akan terdiam. Saat itu saya tidak tahu, saudara. Karena saya belum belajar Alkitab. Saat itu saya tidak tahu apa-apa tentang doktrin pemilihan. Tetapi ada suatu Roh Kudus bersaksi di dalam hati saya, mengatakan bahwa saya adalah anak Tuhan, saya adalah anak Allah. Nah, saudara, keselamatan pasti mengubah hidup. Bagaimana Paulus tahu bahwa orang Tesalonika ini dipilih oleh Allah? Dia melihat perubahan dalam hidup mereka. Jadi kalau kita telah diselamatkan tapi tidak berubah hidup kita, berarti jangan-jangan kita belum diselamatkan, saudara. Orang yang mengaku sebagai umat pilihan Tuhan, tetapi hidupnya tidak berubah, hanya membodohi diri sendiri. Mereka yang dipilih Tuhan, dia pasti berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus dan firman Tuhan bekerja sama untuk membuat umat Allah berubah. Ini tidak berarti mereka sempurna karena manusia tidak kebal dosa. Tetapi mereka adalah pemilik kehidupan baru yang tidak dapat disembunyikan. Jadi di sini, jika Anda menempatkan 1 Tesalonika 1 ayat 3 di sebelah 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10, Anda akan mendapatkan gambarannya. Jadi saya bandingin dua ayat, ya saudara. Ya, paralel 1 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 9 ayat 10. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-hala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Jadi pekerjaan imannya adalah ditindaki dengan berbalik dari berhala kepada Allah. Orang yang diselamatkan akan berbalik dari berhala-hala kepada Allah. Itu adalah pekerjaan iman. Karena iman dia sudah kepada Allah yang hidup. Kedua, usaha kasihmu. Orang yang diselamatkan akan menunjukkan dalam usaha kasihnya dengan melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan yang ketiga adalah ketekunan pengharapanmu. Dengan apa? Menantikan kedatangan anaknya dari surga. Jadi ada bukti yang jelas bahwa manusia diselamatkan, bahwa mereka ada iman, mereka ada kasih, dan mereka ada pengharapan. Nah, saudara, paralel lagi dari ayat ini ke 2 Petrus 1 ayat 5-11. Ini penting jadi saya bahas. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada pertama imanmu kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, philea, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, agape. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik
karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara, kita ada orang dipilih. Bagaimana kita tahu kita dipilih? Kita mempunyai pekerjaan iman, kita mempunyai usaha kasih, dan kita mempunyai ketekunan pengharapan. Itu penting, saudara. Jadi, iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 fondasi utama kehidupan Kristen dan merupakan 3 bukti keselamatan yang terbesar. Nah, saudara, iman harus selalu menghasilkan perbuatan. Telah dikatakan kita tidak diselamatkan oleh iman ditambah perbuatan, tetapi oleh iman yang benar-benar sejati yang bekerja. Saudara, jika orang Tesalonika terus menyembah berhala-berhala mereka yang sudah mati sambil mengaku beriman kepada Allah yang hidup, itu membuktikan bahwa mereka tidak termasuk di antara orang-orang pilihan Allah. Iman kita harus kepada Allah yang hidup. Tapi kalau misalnya kita masih ke Tuhan Yesus, masih juga ke dukun, itu sama sekali bahwa Anda bukan orang terpilih. Karena Anda tidak mempunyai iman. Yakobus 2:26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kasih juga merupakan bukti keselamatan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu, orang yang diselamatkan, kita diajar oleh Allah untuk saling mengasihi. Itu adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih. Saudara, kita melayani Kristus karena kita mengasihi Dia. Ini adalah kerja kasih yang disebutkan Paulus di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan saudara, bukti keselamatan yang ketiga adalah pengharapan, yaitu orang yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kembalinya Yesus Kristus adalah tema dominan dari kedua surat Tesalonika ini. Orang-orang yang belum diselamatkan itu tidak menantikan kembalinya Tuhan dengan penuh semangat. Faktanya ketika Tuhan kita mengangkat gerejanya ke udara, orang-orang yang belum diselamatkan akan sangat terkejut. Iman, pengharapan, dan kasih adalah bukti kita dipilih. Kualitas spiritual ini terikat bersama dan hanya bisa datang dari Tuhan. Untuk lebih lanjut, saya sudah kirim ini, baca sendiri saudara di rumah saudara. Itu bukti iman, pengharapan, kasih adalah bukti kita dipilih. Nah, gereja lokal harus terdiri dari orang-orang yang terpilih. Itu adalah gereja yang ideal, yaitu mereka yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Satu masalah hari ini adalah kehadiran manusia dalam keluarga gereja adalah orang-orang tidak percaya yang namanya mungkin ada di daftar gereja, tetapi tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Karena itu, setiap anggota gereja harus memeriksa hatinya untuk menentukan apakah dia benar-benar telah dilahirkan kembali dan menjadi milik umat pilihan Allah. Itu yang pertama, saudara. Gereja isinya adalah umat yang terpilih. Yang kedua, gereja yang ideal, gereja yang baik itu terdiri dari umat-umat teladan, saudara. Ayat 5 ayat 7, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh, saudara. Kepastian yang kokoh, bukan yang moga-moga. Ya, semoga. Ya, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu dan karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami, peniru kami, dan penurut Tuhan, yaitu peniru Tuhan, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Saudara, ciri-ciri orang gereja yang ideal adalah mereka adalah umat-umat yang teladan. Ya, teladan jemaat di Berea, saudara.
Lihat mereka mendengar firman, dia mulai Bible study, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, mereka menyelidiki kitab suci untuk belajar Alkitab, untuk keyakinan. Karena itu mereka tahu ini penting, ini adalah keselamatan mereka. Ya, Kisah Para Rasul 17:11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, di Berea maksudnya, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mereka Bible study itu tiap hari, ya. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Saudara, umat yang teladan. Sejak awal berdirinya gereja ini, Paulus memandang mereka dengan sukacita dan rasa syukur sebagai orang Kristen yang layak menyandang nama itu. Mereka adalah teladan dalam beberapa bidang kehidupan mereka. Pertama, saudara, umat yang teladan adalah umat yang menerima firman Tuhan. Injil datang kepada mereka melalui pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Saat itu banyak pengkhotbah dan filosof keliling pada masa itu yang tertarik hanya mencari uang dari orang-orang bodoh. Tetapi Roh Kudus menggunakan firman yang penuh dengan kuasa besar dan orang Tesalonika menanggapinya dengan menerima baik Injil itu maupun pemberitanya. Terlepas dari penganiayaan di Filipi, Paulus dan Silas telah berani memberitakan Injil di Tesalonika. Dan orang-orang percaya dan diselamatkan. Mereka tidak pernah kehilangan semangat akan firman Tuhan, mau penindasan kayak bagaimana, firman Tuhan pasti akan tetap diberitakan. Kedua, umat yang teladan adalah umat yang mengikuti pemimpin rohani mereka. Kata penurut atau pengikut sebenarnya adalah peniru. Mereka meniru gembalanya, gimana cara hidupnya, gembalanya bagaimana dengan susah payah memberitakan firman, bagaimana gembalanya setia kepada Tuhan Yesus. Mereka itu mengikuti pemimpin rohani. Orang-orang percaya baru ini tidak hanya menerima pesan dan para utusan, tetapi mereka juga meniru kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan penganiayaan berat. Adalah penting bahwa orang-orang Kristen yang baru bertobat menghormati kepemimpinan rohani dan belajar dari orang percaya yang dewasa. Sama seperti bayi yang baru lahir membutuhkan sebuah keluarga, demikian juga seorang Kristen yang baru lahir baru membutuhkan gereja lokal dan pemimpin di sana. Ibrani 13:17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagaimana orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, tidaklah cukup bagi kita sebagai orang percaya yang matang untuk memenangkan jiwa saudara. Kita tidak cukup untuk menginjil, tetapi kita juga harus mengajar mereka dan mendorong orang Kristen baru untuk menaati firman Tuhan. Yang ketiga, umat yang teladan itu mereka bersedia menderita bagi Kristus. Saudara, berbalik dari berhala-berhala untuk melayani Allah yang hidup, orang-orang percaya ini membuat marah teman dan kerabat mereka. Wah, kok nggak pegang hiu lagi? Oh, kenapa kamu nggak hormati leluhur? Oh, kamu kok kayak begitu? Dan mereka ini menyebabkan penganiayaan. Itu sudah pasti. Jadi ini wajar, saudara. Tidak diragukan lagi beberapa dari mereka kehilangan pekerjaan karena iman baru mereka ini. Sama seperti orang-orang Yahudi yang tidak percaya menganiaya orang-orang percaya di Yudea, demikian juga orang-orang non-Yahudi yang tidak percaya menganiaya orang-orang Yahudi yang percaya di Tesalonika. Saudara, iman selalu diuji dan penganiayaan adalah salah satu ujiannya. Jadi wajar. Dan mereka mendorong gereja-gereja lain. Orang-orang Kristen saling mendorong atau saling menjatuhkan. Prinsip ini juga berlaku untuk gereja. Paulus menggunakan gereja-gereja Makedonia sebagai dorongan bagi gereja Korintus untuk memberikan persembahan misionaris. Nanti ceritanya ada di Korintus ini, kita nggak bahas ini. Meskipun mereka adalah orang percaya baru, orang Tesalonika ini, orang Tesalonika memberikan dampak yang baik yang mendorong majelis di sekitarnya.
Saudara, gereja tidak boleh bersaing satu sama lain dalam cara duniawi, tetapi mereka dapat mendorong kasih dan perbuatan baik. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Dalam segala hal, gereja di Tesalonika adalah umat yang teladan. Rahasianya ditemukan dalam iman, pengharapan, dan kasih mereka, karena ini adalah fondasi spiritual kehidupan Kristen. Yang ketiga, saudara, orang-orang gereja yang ideal itu isinya adalah umat Tuhan yang berdampak. Berdampak kepada siapa? Berdampak kepada lingkungannya. Di sini ada kata bergema, saudara. Bergema itu seperti lonceng yang dibunyi itu semua orang kedengaran. Jadi firman Tuhan itu digemakan. Jadi hampir semua orang mendengar. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia, tetapi dan di Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi umat Tuhan yang ideal adalah umat Tuhan yang berdampak, saudara. Pekerjaan iman dan usaha kasih mengungkapkan dirinya dalam membagikan Injil kepada orang lain. Mereka berdua adalah penerima, yaitu firman datang kepada mereka, teladan mereka menerima firman, dan mereka harus menjadi penyampai, firman keluar dari mulut mereka. Setiap orang percaya dan setiap gereja lokal harus menerima firman dan memberitakan firman Tuhan. Itu ideal, saudara. Kata kerja bergema sebenarnya berarti berbunyi sebagai lonceng. Tetapi orang Tesalonika tidak membunyikan diri mereka sendiri seperti yang dilakukan orang Farisi. Mereka memberitakan Tuhan Yesus, mengumandangkan kabar baik tentang keselamatan, dan pesan mereka memiliki suara yang jelas dan pasti. Kemanapun Paulus pergi, orang-orang memberitahu dia tentang iman orang-orang percaya Tesalonika. Merupakan tanggung jawab dan hak istimewa setiap gereja lokal untuk membagikan pesan keselamatan kepada dunia yang terhilang. Kemarin Pak Gembala telah mengatakan tentang menginjil. Ini memang benar-benar adalah salah satu dari bagian umat Tuhan yang ideal, saudara. Di akhir masing-masing dari keempat Injil dan di awal kitab Kisah Para Rasul, ada amanat agung yang harus dipatuhi oleh gereja-gereja. Ya, banyak gereja yang mungkin puas membayar full timer untuk melakukan kesaksian dan memenangkan jiwa, saudara. Namun, di gereja-gereja perjanjian baru, terutama di gereja di Tesalonika, seluruh jemaat terlibat dalam membagikan Injil Yesus Kristus, membagikan kabar baik. Seluruh jemaat terlibat dalam membagikan kabar baik. Ini adalah gereja yang sehat, saudara. Sebuah survei baru-baru ini tentang pertumbuhan gereja menunjukkan bahwa 70% hingga 80% pertumbuhan gereja adalah hasil dari kesaksian teman ke teman dan kerabat kepada kerabat. Ini survei, saudara. Sementara penginjilan pastoral atau misi dan diakonia, pelayan jemaat, dan metode penjangkauan lainnya sangat membantu, kesaktian pribadi ini yang paling membuahkan hasil. Ada gereja yang bersaksi bahwa pertumbuhan gerejanya itu datang dari diakonia. Nah, tapi masing-masing gereja itu berbeda, tetapi tiga hal ini, saudara. Penginjilan pastoral, hasil kesaksian teman ke teman, kerabat ke kerabat, dan diakonia adalah yang menjadi faktor utama untuk penginjilan, saudara. Nah, umat Tuhan yang terpilih itu pasti harus menginjil. Umat pilihan dan penginjilan itu harus berjalan bersama. Orang yang berkata Tuhan akan menyelamatkan mereka yang ingin dia selamatkan dan dia tidak membutuhkan saya, tidak mengerti artinya umat terpilih dan penginjilan, saudara. Dalam Alkitab, pemilihan selalu melibatkan tanggung jawab. Seperti Allah memilih Israel dan menjadikan mereka bangsa pilihan agar mereka menjadi teladan dan mengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara yang sama, jika Tuhan memilih kita untuk diselamatkan, yaitu dengan tujuan agar gereja kita menjadi saksi hari ini. Fakta bahwa kita adalah umat pilihan Allah tidak membebaskan kita dari tanggung jawab penginjilan. Penginjilan boleh dengan Anda berkata dengan kerabat, boleh seperti saya, saudara, mengajar firman Tuhan, atau boleh kita misi
atau dikul. Itu semua banyak semua cara. Tetapi itu adalah tugas yang harus kita lakukan. Sebaliknya, doktrin pemilihan adalah salah satu dorongan terbesar untuk penginjilan. Saudara, pengalaman Paulus di Korintus adalah ilustrasi sempurna dari kebenaran ini. Korintus adalah kota yang jahat dan tidak mudah untuk memulai sebuah gereja di sana. Orang-orang adalah orang berdosa yang tidak bertuhan. Tetapi Paulus memberitakan firman dengan setia. Ketika penganiayaan muncul dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya, Paulus pindah dari sinagoga ke rumah Yustus. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Fakta bahwa Allah memilih orang-orang pilihan di Korintus mendorong Paulus untuk tinggal di sana selama 1,5 tahun untuk menginjil, mengajar, memberitakan firman. Jika keselamatan adalah pekerjaan manusia, kita berhak untuk berkecil hati dan berhenti. Tetapi saudara, yang kita injili, keselamatan adalah pekerjaan Allah dan Dia menggunakan orang-orang yang memanggil orang-orang pilihannya untuk bergerak untuk menginjil. Semoga pengajaran hari ini membuat motivasi Anda untuk menginjil, saudara. Allah yang sama yang menetapkan akhir keselamatan bagi yang terhilang juga menetapkan sarana sampai akhir, yaitu dengan apa? Pemberitaan Injil. Saudara, kita membutuhkan lebih banyak gereja hari ini di mana orang-orangnya, umat di dalamnya, umat-umat terpilih di dalamnya berdampak untuk membagikan pesan keselamatan kepada orang lain, saudara. Dan yang terakhir, umat Allah yang ideal adalah umat Tuhan yang berpengharapkan. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi, yang keempat adalah yang berpengharapan. Saudara, pekerjaan iman mereka membuat mereka menjadi orang-orang pilihan karena mereka berpaling dari Allah, berpaling kepada Allah dari berhala mereka dan mempercayai Yesus Kristus. Usaha kasih mereka membuat mereka menjadi orang-orang yang patut diteladani dan berdampak ketika mereka menjalankan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan. Ketekunan pengharapan membuat mereka menjadi orang yang berharap mencari datangnya kembali juru selamat mereka, yaitu Yesus Kristus. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menghubungkan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan keselamatan mereka. Karena mereka telah mempercayai Kristus, mereka menantikan kedatangannya kembali dengan pengharapan yang penuh sukacita dan tahu bahwa mereka akan dibebaskan dari murka yang akan datang. Saudara, ketika mereka menyembah berhala, orang Tesalonika tidak memiliki pengharapan. Ketika mereka mempercayai Allah yang hidup, mereka memiliki pengharapan yang hidup. Kita yang dibesarkan dalam doktrin Kristen tidak dapat memahami belenggu penyembahan berhala. Sebelum Paulus datang kepada mereka dengan Injil, orang-orang ini tidak memiliki harapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Baca Mazmur 115 untuk deskripsi yang jelas tentang bagaimana rasanya menyembah berhala, saudara. Orang Kristen adalah anak-anak Allah yang hidup. Tubuh mereka adalah bait Allah yang hidup. Didiami oleh roh Allah yang hidup. Gereja adalah gereja dari Allah yang hidup. Dan untuk gerejanya Allah sedang mempersiapkan kota Allah yang hidup. Kita adalah anak-anak Allah yang sangat berpengharapan. Allah yang hidup telah memberikan kita harapan yang hidup dengan membangkitkan putranya Yesus Kristus dari kematian. Melayani Tuhan dan menunggu putranya adalah tujuan ganda dari pertobatan kita. Mereka miliki bersama dan tidak terpisahkan. Ketika Anda kehilangan pandangan tentang kedatangan anak Allah, itu memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi kesaksian orang-orang Kristen. Tuhan Yesus membicarakannya dalam sebuah perumpamaan. Dia mengatakan bahwa siapapun yang melupakan kedatangannya atau menempatkannya di masa depan yang jauh akan mulai
tidak mengasihi sesama saudara. Makan minum dengan pemabok, dia kira kedatangan Tuhan Yesus masih jauh. Ya sudah, kita mabok aja. Seperti orang yang tidak berpengharapan, saudara. Anda lihat bahwa mereka di satu sisi mulai memukuli, menjati orang-orang yang harus mereka datangi. Dan di sisi lain mereka pergi bersama dengan orang-orang fasik yang seharusnya mereka pisahkan. Ya, siapapun yang tidak menunggu Yesus Kristus setiap hari akan mulai hidup untuk dirinya sendiri. Bukankah menyenangkan untuk menantikan kedatangan Tuhan? Ini semua tentang Dia yang telah mati demi Anda dan yang telah dibangkitkan oleh Tuhan. Itulah alasan mengapa Anda menerima harapan yang hidup. Langit baru, bumi baru. Setelah kebangkitannya ia diangkat ke surga. Di sana dia menempati tempat otoritas tertinggi. Dari sana dia akan kembali untuk mempelainya di bumi. Kata ini diterjemahkan menunggu dalam 1 Tesalonika 1:10 berarti menunggu seseorang dengan kesabaran dan keyakinan dan penuh pengharapan. Menunggu melibatkan aktivitas dan daya tahan. Beberapa orang percaya Tesalonika berhenti dari pekerjaan mereka dan menjadi orang yang sibuk dengan alasan bahwa Tuhan akan segera datang. Tetapi jika kita benar-benar percaya Tuhan akan datang, kita akan membuktikan iman kita dengan tetap sibuk, bekerja dengan baik, menaati firman-Nya. Perumpamaan Tuhan kita tentang uang mina mengajarkan kita bahwa kita harus mengusahakan talenta kita, mengusahakan sesuatu melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki, yang telah diberikan Tuhan kepada kita sampai Dia datang kembali, saudara. Itu tentang pengharapan. Orang-orang Kristen sejati menunggu Yesus Kristus dan Dia dapat kembali kapan saja. Kita jangan menunggu tanda apapun. Kita setiap hari harus menunggu juru selamat. Kita sedang menunggu penebusan tubuh dan pengharapan akan kebenaran ketika Yesus Kristus kembali. Saudara, kita akan menerima tubuh baru dan kita akan menjadi seperti Dia. Dia akan membawa kita ke insula, ke suatu tempat yang telah Dia persiapkan, dan Dia akan memberi upah kepada kita atas pelayanan yang telah kita berikan atas namanya. Saudara, sebuah gereja yang benar-benar hidup dalam pengharapan melihat Yesus setiap saat akan menjadi sekelompok orang yang bersemangat dan berpengharapan. Pengharapan kedatangan Tuhan Yesus kembali merupakan motivasi untuk saudara menginjil memenangkan jiwa, menjaga stabilitas iman kita. Ini juga akan menjadi penghiburan yang luar biasa dalam penderitaan dan dorongan besar untuk hidup kudus. Jadi pengharapan itu akan mendorong kita untuk menginjil, meningkatkan iman kita. Kalau kita menderita akan diberikan penghiburan yang luar biasa dan dorongan kita untuk hidup kudus. Saudara penutup, saudara, sungguh tragis ketika gereja melupakan doktrin yang luar biasa ini. Ketika gereja mempercayai ini dan mengkhotbahkannya, akan sayang sekali jika tidak disertai oleh perbuatannya. Paulus ingat bagaimana gereja ini lahir, dan dia bersyukur atas karakteristik rohani mereka, yaitu mereka adalah umat yang dipilih, umat teladan, umat yang berdampak, dan umat yang berpengharapan. Tetapi gereja terdiri atas individu-individu. Ketika Anda dan saya berbicara tentang gereja, kita tidak boleh mengatakan mereka Tesalonika. Kita harus mengatakan kita, karena kita juga adalah gereja. Kita adalah gereja. Ini berarti jika Anda dan saya memiliki karakteristik rohani ini, gereja kita akan menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Hasilnya, jika kita memiliki karakteristik seperti ini, hasilnya adalah kemenangan bagi yang terhilang dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya setiap gereja adalah seperti seharusnya setiap orang Kristen, yaitu umat yang dipilih, yaitu dilahirkan kembali, umat yang teladan, meniru orang yang tepat, berdampak, membagikan Injil dengan orang lain, dan penuh pengharapan setiap hari mencari wajah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, demikian sharing saya tentang gereja-gereja yang ideal di mata Tuhan Yesus dan kepastian keselamatan kita sebagai umat-umat terpilih. Minggu depan saya akan bahas tentang bagaimana cara menggembalakan umat yang masih bayi rohani. Semoga bermanfaat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
Engkau yang memilih kami. Haleluya. Sirala patang kaya rala barala 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 pasaki. Sinaya ralamu. Bapak, terima kasih karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang kepastian keselamatan kami. Untuk kami mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku. Roh Kudus malam hari ini melawat setiap kami, menggerakkan setiap kami. Dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi alat Tuhan untuk melalui hidup kami, berita keselamatan, Injil dari surga kami beritakan kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Tugas kami adalah memberitakan, dan tugas Roh Kudus adalah menyelamatkan, menyertai pemberitaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melawat setiap kami malam hari ini. Jamah setiap kami, lawat setiap kami. Pengurapan-Mu turun, kuasa-Mu turun atas setiap kami. Oh, rapasandaya rala barala 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 barala. Supaya dalam hidup kami ada kerinduan-Mu, ada tangis-Mu, ada kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan kerinduan-Mu dalam hidup kami, yaitu supaya semua orang mengenal Yesus. Dan Tuhan mau memakai setiap kami, mulut kami, tangan kami, kaki kami, untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi bukan dengan kekuatan kami, tetapi semuanya karena pekerjaan Roh Kudus yang mengalir melalui kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan Engkau melawat setiap kami juga, Engkau memulihkan, menyembuhkan, menyertai setiap kami. Pekerjaan-pekerjaan kami, oh Engkau ikut campur tangan ya Tuhan. Sehingga seluruh aktivitas kami, pekerjaan-pekerjaan kami, semuanya akan membawa dampak. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimasyurkan. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami, pemeliharaan-Mu nyata ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terbeban berat Tuhan Engkau memberi penghiburan hari-hari ini Tuhan, kekuatan ya Tuhan. Terima kasih. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Juga nggak lupa kami berdoa untuk Pastor David Chang yang sudah mengajar kami malam hari ini. Kami taruh Pastor David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Tuhan limpahkan hikmat Tuhan. Selalu baru setiap hari. Tuhan memberkati istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, keluarganya, pelayanannya. Tuhan berkati, berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri Bible study kami malam hari ini ya Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin.